Selamat datang teman-teman penilai. Sekarang kita ketemu lagi ya di suasana yang berbeda, di atmosfer yang berbeda, lebih pada mengenalkan kalau yang sekarang ini. Jadi kita lepas dari yang kemarin-kemarin, sekarang mengenalkan nih dari calonnya Wahid, ada Pak Nirwan Lioga nih, yang mungkin ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Kalau orang-orang bilangnya gini Pak Nirwan ini terkenal tapi nggak dikenal gitu. Nah mungkin cerita dulu kali Pak Nirwan supaya yang nggak dikenal ini jadi kenal. Pak Nirwan dulu itu sejarahnya itu seperti apa Pak menjadi penilai itu? Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, makasih Pak Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya dulu itu perusahaan apa gitu ya. Saya masuk tahun 88 ya. Nah, nama perusahaannya Satyata Magratara, SGT. SGT. Nah, belakangan saya baru tahu tuh bahwa oh ini ternyata perusahaan penilai gitu ya. Nah, tapi awal saya masuk itu kebutuhannya adalah sebenarnya hanya untuk drafter. Jadi dulu beda dengan sekarang nih. Kalau sekarang kan kita untuk melengkapi laporan penilaian ada foto, ada gambar itu bisa dilakukan dengan komputer ya. Nah, Kalau dulu digambar, gambar yang pakai gambar meja pakai meja besar gambar itu itu. ya? Iya 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 iya. Ya, ya. Gede banget itu orang arsitek tuh Gede, kan ya. orang arsitek gitu. Yang Nah, penggarisnya kayak magnet gitu. betul, pakai rapido ya. Ah itu nggak tahu Gambar. namanya juga. Siap. Dulu memang supportingnya seperti itu. Ada apa namanya yang suka cetak foto untuk kelengkapan laporan nih ya. Hmm. Ada yang menggambar. Nah saya drafter. Awalnya Yang masuk drafter. menggambarnya. Menggambarnya. Jadi Oke. kalau ada yang survei rumah tinggal atau apapun itu, saya yang menggambarnya. Plotline-nya ya. Jadi Tahun 88 tuh tahun ya. 88 tuh saya udah kerja seperti itu. Nah, cuman karena keingintahuan saya ya ini sebenarnya apa sih ini ya gitu. Karena sebenarnya gambarnya gampang-gampang benar tuh sebenarnya. Tidak Gambarnya itu. tidak seperti arsitek pada umumnya gitu. Yang rumit-rumit ini enggak. Kita cuman gambar tampak aja gitu ya. Enggak itu pun apa namanya? Plotline-nya aja. Nah, bukan gambar tapak depan, tapak samping, enggak gitu loh. Hmm. Jadi sederhana sekali gambar itu. Nah, saya drafter di situ. Jadi apa namanya untuk melengkapi laporan penilaian itu ya waktu itu Tahun 88 tahun ya. 88. Lama Nah, itu Pak. lama saya mungkin ada 1 atau 2 tahun Oh, di di drafter drafter itu di Jakarta. di Jakarta. Waktu itu kantor Satyatama itu di Majapahit. Majapahit. Majapahit ya. Samping istana tuh. Nah, saya Asik. kalau sholat Jumat di istana tuh bareng-bareng Oh iya. wakil presiden. Nah, selalu di situ dia tuh. Ngeri. Wakil presiden. Presidennya sih nggak pernah. Iya Bukan iya nggak iya. pernah sholat ya, nggak pernah di situ Ah, gitu. iya 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 iya. Udah nggak ada. Nggak ada ya. Nah, tapi saya keinginan tahuan saya begitu tinggi ya. Karena saya apa namanya yang produk akhir itu laporan penilaian itu ada di divisi umum. Di divisi umum itu ada yang suka naruh foto, ada yang tukang fotokopi, ada yang naruh gambar. Hmm. Naruh gambar kebetulan saya. Hmm. Nah, saya baca-bacalah di situ. Ini apa sih barang apa sih ini gitu ya. Nah, saya baca-baca bertanya-bertanya gitu ya. Oh ternyata ini dia ada template-nya itu ya. Kalau kita survei ada template-nya. SGT udah punya itu waktu itu. Nah, saya tertarik lah itu ya. Saya belajar, tapi belajarnya bukan ke lapangan nih. Saya belajar dari laporan yang udah diterbitkan. Oh, Itu dulu, dokumen dokumen laporan itu. tebel itu Pak. Tebal, karena ada gambar-gambar itu bisa besar loh. Bisa dilipat-lipat gitu, pakai kalkir gitu, ditaruh di laporan. Itu. Nah, waktu itu masih sound value, nilai sehat. Belum ada istilah nilai pasar. Nilai Nilai sehat. pasarnya sehat dulu. Ya, Ah, seingat saya standar juga belum ada waktu itu tuh. terus dikatakan nilai. Jadi sehat gitu Nilai nilainya. sehat aja gitu Iya ya. iya iya. Yang sekarang diterjemahkan sebagai nilai pasar. Nah, kapan kesempatan itu ada saya menjadi surveyor? Jadi memang ini apa namanya soal apa ya rezeki juga kali ya.
Pada waktu itu SGT waktu itu semua surveyornya udah berangkat survei, Hmm. nggak ada orang lagi Hmm. yang ngebantuin bos di situ. Direktur teknik waktu itu ya, namanya Pak Tagor. Nah, Tagor. saya diminta bantuannya tuh Untuk? untuk survei sama mereka. Hmm. Nah, saya survei waktu itu pertama kali di rumah Beni yang punya warna agung tuh, Beni Mulyono kalau nggak salah, Hmm. di Simpruk. Pertama kali saya survei itu, rumahnya gede, 3 lantai, gitu. Nah, karena saya basicnya teknik, saya bisa gambar tuh di lapangan. Kan saya STM ya, saya waktu itu STM. Saya bisa gambar, bagus gambar saya, dinilainya seperti itu. Akhirnya kesempatan itu datang lah, gitu ya. Nah, saya terus diminta untuk ngebantu teknis, bukan lagi drafter. Mungkin sekitar tahun 89-90-an lah itu. Hmm. Saya di situ, tapi itu pun masih surveyor lah. Gitu Diajak ya. survei gitu ya. Diajak survei lah ya gitu. Nah, cuman keinginan belajar saya itu terus menerus. Waktu itu usia saya mungkin 25 ya, 25 sekitaran itulah. Nah, makanya saya pesan sama yang muda-muda ini, kalau mau belajar ya waktu masih muda lah. Karena kalau udah umur, udah susah tuh. Oh gitu. Berpikirnya susah. Saya sekarang mungkin kalau Effortnya lebih besar. ya, Effortnya dan lebih besar. semangat anak muda itu kan beda, gitu ya. Nah, itu. Jadi saya survei. Akhirnya saya punya pengalaman survei, gitu. Barulah saya setelah beberapa lama itu dikasih kesempatan untuk menilai. Tapi menilai itu dalam pengertian menghitung ya, menghitung. Oh tadi cuman survei aja Survei nih. aja, Ya. hasilnya saya kasihkan. Oh. Gitu. Nah, berjalannya waktu, saya disuruh menghitung juga. Menghitung artinya menilai ya waktu itu. Nah, saya baru tahu tuh di situ, oh menilai tanah tuh gini ya, cari data pembanding dan segala macam gitu. Nah, itu posisi saya masih STM tuh. Hmm. Terus kan ada apa namanya kesempatan untuk saya berpikir begini, kalau kita di perusahaan penilai ini mau dianggap sebagai penilai ya harus jadi penilai gitu loh. Nah, syaratnya apa? Lulus USP itu. Ya. Lulus SP. Saya waktu ikut USP masih STM Hmm. gitu. Karena belum diatur ya. Belum diatur. Tahun Tahun 2000 ya. tahun Di 2000 bawah ya. 2000 lah ya. Hmm. Saya lupa lah tahun-tahunnya itu. Kan dari 2000 di bawah 2010 ya. Ya. 2010. Nah, kalau misalnya pada saat itu kan SGT itu kan terkenal nih Pak. Kalau Ya, bagi dia orang-orang mungkin ini termasuk 5 besar lah waktu itu, besar. PT ya. Iya. Itu kan dari tahapannya itu sebelum masuk USP itu apakah ada hierarki jabatan juga gitu Pak? Nah, itu dia tadi saya bilang. Kalau di perusahaan penilai kita harus jadi penilai. Tidak ada hierarki jabatan itu surveyor waktu itu ya. Iya. Terus penilai, reviewer nggak ada tuh. Nah, karena sistem PT yang ada adalah manajer gitu ya. Sama anak buahnya gitu loh. Itu. Tapi intinya kita harus jadi penilai supaya kita bisa dikatakan sebagai seorang penilai. Harus jadi penilai. Harus jadi penilai itu apa? Mempunyai pengakuan dengan mendapatkan sertifikat USP. Pengakuannya itu. Pengalaman pun kita bertahun-tahun tapi kita nggak lulus USP, kita tidak bisa disebut penilai. Sebenarnya begitu. Ya, terus kenapa ada inspirasinya berarti untuk ngejar Ya, USP itu? jadi sekitar tahun saya lupa ya. Kalau tanggal-tanggal saya lupa, tapi kejadian saya ingat. Akhirnya saya sekolah tuh. Saya sekolah sambil kerja ya. Alhamdulillahnya waktu itu perusahaan memberi kesempatan lah. Karena saya sekolah sore, tapi waktunya kan mulai jam 4. Jadi saya minta izin lah ya untuk dapat itu. Nah, alhamdulillah saya bisa lulus sekolah. Begitu lulus, peraturan berlaku nih. Berlaku bahwa USP itu harus sarjana. Berlaku tuh. Nah, jadi saya sempat pending berapa waktu saya lulus USP, saya belum sarjana itu. Masih sekolah. Nah, makanya ditunggu nih. Sampai saya lulus baru
sertifikat itu diberikan ke saya gitu loh. Oke. Itu. Nah, Ya, ya, ya. yang penting semangatnya nih ya, semangatnya. Kalau saya bilang begini, sukses itu tidak gratis. Kita harus berjuang untuk mendapatkan itu gitu. Hmm. Sukses itu Siap. harus berjuang mendapatkan itu. Dan tidak gratis. Apa yang mesti dilakukan? Pertama, jangan berpikiran negatif terhadap situasi yang kita hadapin. Positive thinking itu penting supaya kita bisa melakukan langkah yang benar, gitu ya. Kalau misalkan gagal, itu lain hal itu, ya. Karena ada gagal, ada berhasil. Iya. Yang pertama, positive thinking. Yang kedua, jangan takut gagal, Iya. gitu ya. Coba lagi gitu loh. Yang ketiga, harus berani berkorban. Itu intinya. Nah, saya dulu waktu sekolah itu udah punya anak loh, udah Oh punya gitu. istri. Ya. Anak saya 1 waktu itu. Tapi istri saya menyemangati tuh. Jadi kebetulan saya sekolah kan di Jayabaya. Jadi deket tuh, pulang ke rumah, arahnya arah pulang tuh ya jadinya Iya. ya. Sebenarnya saya pernah diuntar juga, Pindah. pernah diuntar, cuman kejauhan. Saya Iya, iya. kantor di Buncit waktu itu, SGT pindah bikin kantor di Buncit. Untar ada di Grogol, Grogol. sementara saya harus pulang ke Cibubur. Hmm. Nah, udah itu menurut saya nggak worth it lah ya. Akhirnya saya berhenti itu dari Untar. Saya pindah ke Jayabaya. Gitu. Nah, begitu lulus USP baru buka kantor. Belum, Masih jauh itu. masih jauh. Jadi setelah lulus itu ada jabatan Ada jabatan struktural di perusahaan. struktural di perusahaan. Nah, waktu itu saya nanganin consumer loan. Oke. Jadi anak buah saya itu ada 5 orang. Boleh saya sebut nggak namanya ini? Ya, kalau nostalgia atau Nggak usah disebut lah. Karena orang-orangnya sekarang udah jadi penilai publik nih. oh iya, Ya, punya KJPP juga. punya KJPP juga. Oh iya, Sebagian. lima-limanya. Enggak lima-limanya. Oh. Artinya udah penilai publik lah. Oke. Wih, Itu. berarti sudah menularkan generasi. Itu ya. Jadi saya yang saya terapkan di sana semangat untuk jangan menyerah gitu loh. Beda loh anak muda sekarang dengan dulu. Dulu kita bisa kompak kerja sampai malam, bahkan di kantor berhari-hari bisa itu. Saya pernah waktu itu kerjain Telkom seminggu loh di kantor, nggak pulang-pulang. Nah tuh dan anak-anak itu mau. Sekarang anak muda sekarang susah nih. Nah, jadi Ya, mungkin tantangannya berbeda, Pak. Cuman yang menarik kan Bapak sekarang dengan setidaknya 5 surveyor awal itu sekarang sudah mentas. ya Bisa dikatakan regenerasinya berjalan gitu kan. Kemudian sekarang Pak Nirwan mungkin sejarahnya akhirnya langsung jadi bikin KJPP ANA gitu ya kan, Amin Nirwan Alfiantori ya. Atau sebelumnya itu ada KJPP ini Pak? nah itu ya. Jadi itu kalau nggak salah dimulai tahun 2005. Ada konsep partnership Hmm. yang akan diberlakukan atau di MAPI itu. Oke. Mengikuti asing tuh. Jadi gini, dulu kan perusahaan, sementara yang bertanggung jawab individu yang menandatangani laporan. Tapi yang mengambil benefit direktur perusahaan kan, dianggap nggak fair. Makanya ada konsep partnership. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi penilai. Jadi penilai itu saya harus ikut USP. Iya. Nah, dulu itu namanya P1, P2, P3, P4. Sekarang PDP ya. Ya, sekarang panjang. Saya bilang tadi, kalau mau berjuang waktu masih muda. Saya waktu itu sekali lulus loh. Oh iya. Sekali lulus. Oke. Banyak belajar, banyak baca ya. Iya. Nah, jadi P1 lulus, P2 lulus, P3 lulus, P4 lulus, USP lulus. Langsung tuh. Nah dulu masih pakai OHP tuh. OHP. Oh yang yang iya ya. itu ya. Pakai transparan itu ya. Transparan sheet itu. Ya. Kalau sekarang kan udah pakai Infocus ya, udah bagus lah, udah canggih itu. Dulu begitu. Nah, setelah saya lulus, terus kemudian saya baru 6 bulan kemudian saya baru lulus sarjana saya nih. Makanya baru diakui saya sebagai penilai. Karena syaratnya waktu itu sarjana. Berapa tahun masih saya kerja di SGT ya. Nah, tahun 2007
saya putuskan nih untuk membangun KJPP. Hmm. Nah, beberapa teman yang seirama dengan saya akhirnya bersatu. Pak Amin ya, Ya. Muhammad Amin, saya Nirwan Yoga sama Alfian Tori. Sebenarnya ada satu lagi ya, tapi beliau nggak pernah masuk ke ANA. Nah, tahun 2007 itu dulu namanya masih UJP, Usaha Jasa Penilai. Oke. Iya, iya. Kayaknya itu waktu itu baru 2 tuh. Hmm. ANA sama siapa saya lupa tuh, baru 2. Hmm. UJP. Nah, tahun 2010 terjadi perubahan bahwa PT tidak boleh lagi nih, Ya. ya kan, harus firma. Nah, akhirnya namanya KJPP. Januari 2010 Tank harus membentuk KJPP. Nah, saya tinggal merubah aja kan dari UJP ke KJPP gitu loh. Jadi dari awal sudah KJPP ANA ya Pak ya? Dana ANA itu dari tahun 2007 tadi ya? tahun 2007. Sekarang cabangnya ada berapa Pak? Cabangnya ada 14. 14. Jumlah rekan 26. 26. Itu 20, banyak ya? Banyak, paling 14, banyak kayaknya 26. sekarang. Paling banyak Paling ini banyak sekarang. kayaknya sekarang. 26, 14. Wih, mantap. Nah. Sekarang sudah sekian tahun sudah berjalan ya, sudah melewatin ombak dan karang ya Pak. Ya, Terus sekarang Maksud- akhirnya mengabdikan diri ke MAPI. ya. Jadi saya memang nggak pernah jadi pengurus MAPI ya, karena saya lebih berpikir membangun usaha gitu ya. Tapi waktu itu partner saya, pimpinan rekan saya menjadi pengurus MAPI, dari mulai pengurus bidang pendidikan itu sampai dia jadi ketua MAPI. Saya belum jadi pengurus MAPI itu. Nah, tapi saya udah berinteraksi dengan MAPI secara lebih dekat ya. Intens ya. Dulu mungkin saya berhubungan dengan MAPI tapi hanya sekedar anggota ya. Tapi pada waktu partner saya jadi pengurus MAPI, bahkan jadi ketua MAPI, saya mulai agak mendekat ke MAPI itu. Jadi saya tahulah dalam-dalamnya MAPI kayak apa gitu ya. Nah, akhirnya kesempatan itu ada. Partner saya meninggal, digantikan Pak Dedi ya, Pak Dedi Muhammad waktu itu. Oh di DPN-nya ya. DPN-nya, waktu itu kan beliau sekum. Ya. Nah, terus berganti karena Pak Dedi Muhammad sekum jadi DPN, maka diganti pada saat kalau nggak salah ya. Ya. Habis itu pada saat karena satu alasan dia mundurkan diri, akhirnya saya masuk di situ. Ya. Gitu. Saya masuk di situ juga, saya nggak punya pengalaman organisasi juga kan, tapi saya berpikir untuk membantu MAPI. Akhirnya saya diterima tuh sebagai sekretaris umum MAPI. Langsung PR-nya banyak tuh Langsung Pak. PR banyak, kata orang tuh orang nomor 2 tuh, saya nggak tahu tuh. Orang nomor 4 Pak. Nomor 4 Kan sekarang DPN ya. 3, SGO 4. Langsung berjibun kan Ya, tugasnya. lanjut berjibun tugasnya itu. Ngantornya jadi lebih tapi- sering di MAPI ya. Ya, cuman pada waktu itu saya jadi sekum, KJPP ANA itu mulai settle lah, mulai bisa ditinggal gitu ya. Yang ngebangun KJPP ANA juga nggak gampang kan, persaingan Iya. banyak gitu ya. 24 pada saat itu mulai settle. Sekarang settle. sudah settle dong Pak. Sekarang insya Allah udah settle. Sekarang saya bukan berjanji ya, tapi saya mencalonkan diri sebagai ketua umum MAPI ini bersama teman-teman Pak Dedi dan Pak Huda ini bisa lah nanti meluangkan waktunya untuk MAPI. Ya. Amin, amin. Siap. Kemudian memberikan memberikan sumbangsinya lah bagi MAPI gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan baik nih. Karena kita tidak berpikir kelompok, kita berpikir MAPI ke depan seperti apa. Ya, sepertinya sudah clear lah kalau perjalanan hidupnya Pak Nirwan dari drafter tahun 90-an, berjuang, belajar sambil kerja, kuliah sambil kerja. Iya, punya anak juga tuh. Sekarang memimpin KJPP ya dengan rekan ya tadi mungkin terbanyak ya juga. Nah, apalagi sekarang ya sudah settle, udah punya waktu lah. Jadi mungkin profil Pak Nirwan ini memang sudah sangat menjanjikan kalau menurut saya ya Pak. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih Pak Nirwan. Semoga
terpilih di Amin. Munas nanti, Pak. Jadi saya mungkin terakhir saya mau pesen ya satu hal gitu ya. Menjadi pengurus MAPI itu jangan membawa pribadinya. Artinya pengurus itu harus berani berkorban untuk yang diurusnya gitu loh. Dalam hal ini MAPI, gitu ya. Jangan sekali-sekali kita harus memberi manfaat lah, maksud saya. Jangan mencari manfaat gitu loh. Iya, iya. Kita harus menghidupi MAPI, jangan mencari kehidupan di MAPI. Itu kira-kira begitu. Iya, Ya, iya, iya. itu intinya. Mudah-mudahan Asik. saya bisa mempertahankan itu, Amin. gitu ya. Kalau pengalaman organisasi, banyak yang menilai saya tidak punya pengalaman organisasi. Gimana nanti ngurus MAPI, gitu ya. Oh, iya kan tadi udah panjang, Pak. Ya. Itu aman itu. Maksud saya, pengalaman organisasi itu tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan. Pengalaman organisasi itu soal kuantitas. Kepemimpinan soal kualitas. Nah, gitu kan. Jadi itu. Jadi orang nggak perlu harus pengalaman organisasi baru bisa memimpin, tidak. Jadi ini beda ya, soal kualitas dan soal pemimpin. Pemimpin itu setiap waktu harus siap diganti. Setiap waktu harus bisa membuat kader. Iya. Pemimpin itu jangan membentuk simpatisan yang hanya untuk mendukung jabatan dia supaya bertahan. Nah, itu nggak boleh. Apalagi bawa paman ya, Pak. Apalagi bawa paman. Pak Mulyono sekarang Pak istilahnya. Mulyono sekarang. Siap. Terima kasih ya, Pak Nirwan. Oke. Semoga sukses. Semoga nanti terpilih. Amin.